Minum udah dingin. Kak, kenapa sih Bapak sama Ibu selalu bertengkar? Nggak tahu. Kamu jangan sedih ya, nanti kakak ikutan sedih. Ayo diminum. Ayo diminum. Mau kemana sih? Ah, enggak. Aku cuma ingin rileks. Kenapa? Kamu keberatan? Mau cuti berapa hari? Rencanaku sih 3 hari. Ya, aku pertimbangkan dulu ya. Ada masalah? Atau ada yang ingin kamu katakan? Oh, enggak. Kamu boleh keluar sekarang. Saya mau sendirian. Rif, ada yang aku mau bicarakan pada kamu. Sekarang? Ya udah nanti aja, gampang. Oke. Ya, Nesti, kita kan bisa bicarakan besok. Iya, saya tahu peresmian desain center itu kan. Ya, lumayan. Yang penting kamu kasih laporannya ke saya. Ya. Ya. Gio! Bagio! Kemana sih ini orang? Dia harus tahu perbuatan anaknya. Dan anaknya harus bertanggung jawab. Jangan, Pak. Saya nggak mau melukai perasaan Bu Aswar. Rin, kamu sedang hamil. Dan kamu harus punya suami. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Ya, anak majikanmu harus kawin dengan kamu. Tidak. Kalau begitu kamu harus bicara dengan majikanmu. Sudah saya katakan saya tidak mau melukai Bu Aswar. Kalau kamu tidak mau melukai Bu Aswar, berarti kamu melukai anak kamu sendiri. Anakmu akan lahir jadi anak haram. Baik, nanti saya akan coba tawarkan kepada guru-guru yang lain. Siapa tahu ada di antara mereka yang ingin menerima kamu kalau kamu nanti diusir. Kalau saya bukan bujangan, ya barangkali kamu bisa tinggal di sini sementara sampai ujian selesai. Terima kasih, Pak. Ya, memang begitulah. Nasib pembantu itu dari dulu memang tidak pernah baik. Dia sebagai tempat tong sampah, tempat pembuangan segala macam unek-unek dari majikannya. Apa maksud Bapak dengan tas pakaian itu? Apa Bapak mau pergi dari rumah ini? Apa kita nggak bisa membicarakannya dengan hati sejuk, Pak?
Saya selalu ingat dengan masa lalu kita. Saya selalu ingat bagaimana Bapak dulu. Pak Ian adalah guru favorit saya. Yang saya banggakan dan saya kagumi. Dia juga penuh pengertian dan penuh kesabaran. Rin, saya nggak pernah berubah. Kamu yang terlalu cepat berubah. Sekarang ini apapun yang saya lakukan, tidak ada yang membuat kamu merasa kagum sedikit pun. Loh, Bapak yang berubah. Dulu Bapak nggak pernah minder. Dulu Bapak juga nggak pernah takut menghadapi kemajuan. Dulu Bapak juga nggak pernah menghalangi saya meraih sukses tinggi-tingginya. Tapi sekarang, Bapak malah menghambat semua yang saya lakukan. Sudah, Rin. Saya capek membicarakan semua ini. Dan saya kira kita lebih baik memilih jalan masing-masing aja. Apa-apaan sih Bapak ini? Saya kan udah mencoba mengajak Bapak memperbaiki rumah tangga ini, membicarakannya dengan baik-baik. Tapi Bapak malah... Sudah, Rin, sudah. Baik. Kalau itu yang Bapak mau, berarti anak-anak tetap tinggal bersama saya. Kenapa kita tidak membiarkan mereka memilih? Ikut saya atau tetap tinggal di rumah ini? Ya terang saja mereka mau ikut Bapak. Ya, kalau itu pilihan mereka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Bapak masih tetap bersikeras, saya akan katakan pada Kartika kalau Bapak bukan ayah kandungnya. Jangan. Saya mohon, jangan dia tahu, Rin. Baik. Kalau Bapak tidak mau Kartika tahu, biarkanlah anak-anak tetap tinggal bersama saya. Kartika? Dari mana kamu tadi? Dari dapur, Bu. Minum. Kamu tadi? Ya udah, ke kamar sana. Kartika. Ya, Bu. Enggak. Bobo ya, sayang? Pulang, Pak Yan? Iya. Cuma sendirian. Biasanya juga sendirian. Kok Bu Lili nggak diajak? Bangga, Pak Yan? Ya. Duluan, Pak Yan? Mau pulang sama-sama? Bukankah saya sudah mengatakan saya tidak mau dibonceng lagi, Pak? Ya udah, kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa. Saya tidak mau membuat masalah. Coba Bapak perhatikan. Pasti ada yang sedang memperhatikan kita di belakang, Pak. Oh ya, kalau begitu ya nggak apa-apa, Bu Lili. Tapi saya mau mampir-mampir dulu, Pak. Mau ke Solayan atau pasar atau ke rumah keluarga? Saya mau ke toko buku. Kebetulan anak-anak memerlukan buku latihan. Dan banyak sekali, Pak. Dan tidak mungkin kan saya membuatnya sendiri?
kalau begitu kita sama-sama aja. Saya juga mau ke toko buku karena kebetulan ada beberapa buku yang kurang di perpustakaan. Loh, bukannya Bapak mau menjemput anak-anak? Oh enggak, sekarang ini Rima yang jemput mereka. Karena Rima ingin dekat dengan anak-anak. Jadi dia membiasakan diri setiap hari menjemput. Kalau nggak dia ya mungkin Pak Sabar. Pokoknya Bu Lili pastikan aja bahwa ini yang terakhir saya antar, ya. Masuk. Ini laporannya. Saya baca dulu ya. Tapi saya ingin secepatnya kamu tanda tangani laporan itu, Rima. Iya. Oh ya, di luar ada Pranata Raya. Oh, dia kan sahabatnya Pak Asaf. Pasti dia mau bertemu beliau. Oh, kalau itu saya tahu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dia datang ke sini hanya untuk kamu. Dan kelihatannya memang dia ingin dekat dengan kamu. Memangnya kenapa? Apa kamu pernah mengenalnya sebelumnya? Saya pernah jadi pembantu di rumah ibunya. Ada pertanyaan lagi? Oh, permisi. Bu, Pak Pranata sudah nunggu di ruang tamu. Katanya sejak tadi. Bilang sama dia, suruh bikin janji dulu dengan sekretaris saya. Baik. Kalau saya ada waktu baru saya akan temui. Baik, Bu. Baik. Ya. Baik. Tika. Kamu di sini dulu ya, Ibu mau ke sana. Jangan kemana-mana ya. Tiga bulan. Yuk. Ayo sayang. Kita makan dulu. Kalian belum makan kan? Yuk. Nah, cepat. Tik,
Tika sama Bulan senang nggak sih dengan keadaan kita yang sekarang ini? Senang, Bu. Kalau Tika senang hidup sama ibu. Ibu jangan pergi melulu. Ibu harus banyak tinggal di rumah. Kalian masih inget kan rumah kita yang dulu? Kalian mau tinggal di sana lagi? Enggak. Nah, kalau seumpamanya nih, Bapak berpikiran untuk tinggal di sana lagi. Kalian mau ikut ibu atau ikut Bapak? Oh, enggak. Ibu janji itu nggak akan terjadi pada keluarga kita. Ya sayang ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru. Iya. Masuk, Pak. Iya. Waktu itu saya datang ke sini, kamu pulang kampung ya? Iya, Pak Guru. Baru kembali kemarin. Oh. Ada apa, Pak Guru? Tumben datang ke sini. Ya, saya rencananya mau pindah ke sini lagi. Bukannya Bapak. Jangan banyak tanya ya. Iya, Pak. Saya mau bikinan minuman, Pak. Oh iya, tolong ya. Tetap dengan keinginan Bapak untuk hidup sendiri-sendiri. Saya nggak melihat jalan lain yang lebih baik. Pak, saya ingin berhenti bekerja. Dan ingin mendirikan perusahaan sendiri. Banyak relasi saya di luar negeri mau membantu saya. Dan karena itu mungkin waktu saya akan banyak di rumah. Jadi nggak ada orang lain lagi yang mengatur saya. Dulu kamu pegawai. Sekarang ingin mendirikan perusahaan. Besok-besok ada lagi yang ingin kamu capai. Kenapa sih Pak, Bapak selalu berpikiran buruk terhadap saya? Apa mungkin Bapak menginginkan wanita lain? Jadi Bapak selalu mencari alasan untuk menceraikan saya, memojokkan saya dan selalu membuat saya jadi salah. Jangan Bapak pikir saya nggak tahu apa yang Bapak lakukan di luar sana. Saya tahu Bapak suka pergi dengan Bu Lili, guru yang dulu saya hormati. Tapi saya diam. Karena saya mau membangun rumah tangga yang mulai retak ini, Pak. Saya nggak akan meneruskan pembicaraan saya. Tapi ya, kita buktikan saja. Siapa di antara kita yang mau berkorban untuk rumah tangga ini?
Rima, Iya, Pak. rencana penghancuran diri kamu ini membuat saya terkejut. Cobalah kamu mau pikirkan dulu matang-matang. Saya akan beri waktu kamu secukupnya. Saya sudah memikirkannya, Pak. Tapi sepertinya itu keputusan saya satu-satunya. Tidak ada pilihan lain. Karena saya tidak mau kehilangan keluarga saya yang saya cintai. Bukan karena hal lain. Misalnya mendirikan usaha sendiri? Ya, mungkin untuk kesibukan saya nanti, saya akan buka usaha kecil-kecilan, Pak. Rif. Hei. Bu Rima. Kenapa, Bu Rima? Mestinya kan kamu lebih tahu. Iya, kenapa? Bu Rima kan mau keluar. Keluar? Hati-hati. Iya. Pak, bagaimana nanti kalau ibu nanya, Pak? Bibi nggak perlu tahu persoalannya gimana. Itu tanggung jawab saya. Yang penting Bibi jaga rumah, ya. Iya. Dan nanti bilang sama Ibu Rima, Kartika juga saya jemput di sekolahnya, ya. Bentar ya. Aku menyukai perusahaan ini. Disinilah aku memulai karir. Mendapatkan gaji, kedudukan, semuanya. Tapi aku akan kehilangan keluargaku. Aku juga menghargai kerja kerasmu, Rif. Bukan cuma itu. Aku juga mau berterima kasih pada kamu. Karena cuma kamu yang mau mendengarkan keluh kesahku selama ini. Rim, tapi kalau nanti aku butuh bantuanmu, kita masih bisa ketemu kan? Ya tentulah. Aku berharap kamu mau meneruskan pekerjaanku di sini. Dan yang pasti, kamu harus bisa bekerja sama dengan Nesti. Dia sebenarnya orangnya baik. Dia juga ulet. Ya, dari Biromlah. Iya, saya terima. Bu, Bapak pergi, Bu. Bawa Neng Bulan. Menuju ke rumah yang lama. Iya, malah Neng Tika juga mau dijemput. Barang-barangnya sudah dibawa semua, Bu. Ya udah kalau gitu begini, Bi. Saya sekarang segera ke sekolah Nontika. Ya, Bi? Rif, maaf ya, kayaknya saya harus pergi sekarang. Ya.
sama Neng Bulan di mana, Bu? Udah nggak usah banyak tanya, ayo cepat. Iya, Bu. Aduh Pak, sabar cepetan dong Pak. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Pak sabar, lama amat sih, cepetan dikit dong. Iya, Bu, iya, Bu. Kartika Bulan, ayo naik mobil. Tapi Bu, Ibu bilang sekarang. ya Bu. Ayo cepat. Bapak tidak berhak membawa anak-anak. Apa Bapak nggak pernah mengajarkan pada mereka supaya pamit dulu sebelum pergi? Bukankah Bapak seorang guru? Tapi saya ini kan juga bapaknya. Saya berhak mengajak mereka kemanapun. Bukan, Pak. Bapak bukan Pak, pergilah sendiri jika Bapak mau hidup sendiri. Tapi jangan bawa anak-anak. Saya mencintai mereka. Saya ngerti. Saya belum mengusir Bapak dari rumah itu. Kalau Bapak masih mau tinggal di sana, silakan. Bapak bisa berkumpul dengan anak-anak. Anggaplah di antara kita udah gak ada ikatan apapun. Kalau itu yang Bapak mau. Pak Ian kosong. Ada tugas buat anak-anak. Tanya Bu Lili tuh, siapa tahu ditinggal di pesan. Kalau meninggalkan tugas, tentunya diserahkan guru piket. Sekarang bukan sering terlambat lagi, tapi mulai sering tidak masuk. Mungkin sakit ya? Sakit. Kemarin saya masih lihat Pak Ian masih naik motor dengan anak-anaknya. Pasti sedang ribut sama istrinya. Kayaknya boyongan ke rumah lama tuh. Pasti ribut sama istrinya. Jangan-jangan di antara kita di sekolah ini ada penyebabnya. Ah, jangan bikin gosip lah, Bu. Saya selalu ingat dengan masa lalu kita. Saya selalu ingat bagaimana Bapak dulu. Pak Ian adalah guru favorit saya. Yang saya banggakan dan saya kagumi. Dia juga penuh pengertian dan penuh kesabaran. Masuk. Bapak tadi memanggil saya? Oh iya, Rima. Mr. Romanov
salah seorang relasi kita dari Rusia, sekarang ada di Bali. Mungkin selama 2 minggu. Nah, beliau sangat mengharapkan kamu datang ke sana. Saya yakin pasti akan ada deal setelah pertemuan nanti. Dan ini kesempatan emas buat kita mengembangkan bisnis ke Eropa Timur. Kenapa? Ada masalah? Tidak, Pak. Tapi bagaimana dengan pengunduran diri saya? Apakah itu sangat penting? Ya tentu penting, Pak. Karena ini untuk keselamatan rumah tangga saya. Oke. Kalau begitu, akan saya pertimbangkan setelah kamu pulang dari Bali. Baik, Pak. Permisi. Ibu nggak lama kok di Bali, cuma seminggu. Tika sama Bulan jangan nakal ya. Seminggu kan lama, Bu. Iya, tapi kalau urusan ibu udah selesai sebelum seminggu, ibu pasti langsung pulang. Bulan mau lele apa? Nggak mau? Bu, Tika mau... Nanti kalau ibu udah pulang dari Bali, ibu mau ngajak kalian pergi jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Kalau ada apa-apa bilang aja sama Biromlah ya. Kenapa ibu nggak ngajak Tika dan Bulan sekarang aja? Loh, kalian kan lagi nggak libur. Lagi pula ibu ke Bali bukan untuk jalan-jalan. Ada urusan bisnis. Nanti mudah-mudahan kalau ibu udah pulang dari Bali, ibu nggak akan pergi kemana-mana lagi. Soalnya ibu mau berhenti kerja. Jadi ibu bisa sama-sama kalian terus di rumah.